Video amatir merekam detik-detik dua pria mengendarai sepeda motor mengejar mobil yang ditumpangi oleh personil Satpol PP Kota Medan di Jalan Karyawisata Medan, Sumatera Utara. Sempat terjadi adu mulut antar petugas Satpol PP dengan warga yang mengendarai sepeda motor hingga berujung pelemparan batu ke arah mobil dan mengenai anggota Satpol PP. Petugas Satpol PP yang tak terima tersulut emosi dan terlibat baku hantam di pinggir jalan yang mengakibatkan sejumlah personil mengalami luka dan berujung pelaporan di Polsek Deli Tua. Aksi pelemparan buntut dari penolakan sosialisasi perda zonasi larangan pedagang kaki lima yang berujung keributan antar warga dengan kepala lingkungan. Petugas Satpol PP yang ada di lokasi mencoba melerai keduanya, namun warga tak terima dan mengejar petugas usai selesai melaksanakan kegiatan. Selanjutnya kasus kini tengah ditangani Polsek Deli Tua, sementara untuk personil yang terlibat adu jotos dengan warga tengah dilakukan pembinaan internal. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Ya, halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda di libur panjang kali ini? Senang sekali saya Pram Senjaya kembali hadir menemani Anda dalam Ayu Siang pemirsa. Selain berita utama tadi, Ayu Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan informasi Ayu Siang kali ini pemirsa kami awali dari Garut, Jawa Barat. Diduga hilang kendali, angkutan umum atau angkot menabrak 6 sepeda motor dan minibus. Akibatnya 9 orang menderita luka-luka hingga patah tulang. Kecelakaan lalu lintas beruntun yang melibatkan beberapa kendaraan termasuk angkutan umum, mobil pribadi dan sejumlah sepeda motor terjadi di kawasan Tutugan Leles, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Akibat insiden ini sejumlah korban tergeletak di jalan sementara satu lainnya tergeletak di parit. Di lokasi yang sama terlihat sebuah angkutan umum yang terbalik. Polisi menduga kecelakaan beruntun dipicu oleh sebuah angkot yang melaju dari arah Tarogong menuju Leles. Kendaraan ini kehilangan kendali saat melintasi jalan yang menurun dan berbelok tajam, hingga akhirnya bertabrakan dengan 5 sepeda motor dan 1 unit minibus yang melaju dari arah berlawanan. Kendaraan angkot tersebut datang dari arah Tarogong menuju arah Leles, mendahului kendaraan yang berada di depannya, kemudian bertabrakan dengan kendaraan Toyota Avanza yang berada di arah berlawanan, bertabrakan kembali dengan 6 kendaraan sepeda motor. Kecelakaan juga mengakibatkan 9 orang terluka, termasuk patah tulang. 7 korban dirawat di Rumah Sakit Intan Husada, sementara 2 lainnya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Dr. Slamet Garut untuk penanganan lebih lanjut. Dari Garut, Jawa Barat, Iis Solihin, iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan beruntun yang melibatkan bus, truk box, dan minibus juga terjadi di ruas tol Boyolali arah ke Solo, Jawa Tengah. Laka 3 kendaraan ini terekam kamera warga. Video amatir warga merekam saat terjadinya kecelakaan beruntun di Jalan Tol Ruas Boyolali, kilometer 481 Boyolali, jalur arah Solo, Jawa Tengah, Sabtu siang. Kecelakaan beruntun ini melibatkan bus, truk box, bermuatan telur ayam dan minibus. Dalam video terlihat bus berwarna merah menghantam minibus dan truk box hingga ringsek. Kondisi kendaraan yang terlibat kecelakaan ini memakan hampir setengah badan jalan hingga membuat arus lalu lintas tersendat. Kecelakaan bermula saat 3 kendaraan melaju dari arah Semarang menuju Solo. Saat mendekati lokasi terjadi perlambatan arus lalu lintas karena ada mobil Arab yang mengalami kecelakaan tunggal. Diduga bus yang melaju cukup kencang tak bisa dikendalikan sang supir hingga akhirnya menabrak kendaraan di depannya. Akibat kejadian ini, box truk mengalami ringsek hingga membuat muatan telur ayam berserakan di badan jalan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan dibawa ke Satlantas Polres Boyolali untuk kepentingan penyelidikan. Sesampai di TKP, tepatnya di KM 481, melihat sekitar 500 ke depan ada kejadian laka lantas dan semua kendaraan sudah mengurangi kecepatan, namun kita perkirakan untuk KBM bus yang berada di belakang itu remnya kurang berfungsi. Kecelakaan yang bertepatan pada momen libur panjang mengakibatkan arus lalu lintas dari arah Semarang menuju Solo sempat mengalami kemacetan panjang selama proses evakuasi. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi kriminal pemirsa. Polisi menangkap pelaku pencurian rumah kosong yang bersembunyi di kolong tempat tidur.
Pelaku secara bertahap menggasak sejumlah barang berharga di dalam rumah hingga mobil truk. Berniat sembunyi dari polisi, namun polisi lebih jeli dan Dian Yulianto pun harus keluar dari tempat persembunyiannya di kolong tempat tidur. Pria 21 tahun warga Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka ini ditangkap karena mencuri di rumah kosong yang tak jauh dari tempat tinggalnya. Rumah kosong itu ditinggal pemiliknya dan pelaku mencuri di rumah itu secara bertahap sejak Desember tahun lalu. AC dulu berapa kali? AC, lihat dulu AC. AC kakek siapa? AC aku sendiri. Lah sendiri. AC jual kemana? AC ada di sini Pak, jual di luar Pak. Di mana? Mana? Ku jual lewat forum lewat itu online Pak. Selain mengambil 4 mesin pendingin ruangan, pelaku juga mencuri keramik, mesin las besi, televisi, kulkas 4 pintu dan mobil truk. Akibat pencurian itu korban mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Dari rumah pelaku polisi menemukan narkoba jenis sabu, 4 timbangan digital, selang pipet yang disembunyikan pelaku. Alhamdulillah, apa yang kita amankan? Tim Kelambit yang dipimpin oleh Aibtu Nanang, Oh, Bang Adul, bisa tolong ikut dulu. gabung dengan Polsek Pemali berhasil mengamankan pelaku pencurian curat ya di wilayah Polsek Pemali dengan kerugian lumayan ya. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti dari rumah pelaku. Hingga kini polisi masih mendalami kasus pencurian di rumah kosong dengan kepemilikan narkoba. Dari Bangka, Provinsi Bangka Belitung, Muhammad Maulana Ayus melaporkan. Ya, pemirsa, unjuk rasa di tapal batas kota diwarnai kericuhan hanya karena ada warga yang mengaku kendaraannya dirusak. Kericuhan meluas dan sejumlah pengunjuk rasa terluka akibat terkena lemparan batu. Masa pengunjuk rasa terus mengejar warga yang mengaku mobilnya rusak karena aksi demonstrasi. Masa mencoba memukuli warga yang tiba-tiba datang dan menuding kerusakan mobil karena pengunjuk rasa. Aparat gabungan TNI dan Polri membubarkan massa mengantisipasi kericuhan meluas. Satu persatu massa diamankan petugas tak berseragam. Warga meminta pengunjuk rasa bertanggung jawab dan mengganti kerusakan kendaraan. Tak sedikit pengunjuk rasa yang terluka akibat terkena lemparan batu warga. Dihantam oleh masyarakat. Lemparan batu diduga menjadi pemicu kerusakan kendaraan yang ada di sekitar lokasi unjuk rasa. Massa memblokade Jalan Trans Sulawesi di tapal batas Kota Palopo yang membuat antrean panjang kendaraan. Unjuk rasa dengan menutup Jalan Trans Sulawesi menuntut pencabutan moratorium daerah otonom baru dan pembentukan Provinsi Luwu Raya. Kapolsek Bua yang ditemui di lokasi unjuk rasa menolak memberikan keterangan terkait aksi demo yang berakhir ricuh. Dari Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang pimpinan rumah Tafiz di Goa, Sulawesi Selatan ditangkap polisi usai diduga memperkosa 4 orang santrinya. Ironisnya lagi, aksi bejat pelaku dilakukan di depan istrinya sejak tahun 2024 silam. Usai menerima laporan korban dan melakukan penyelidikan, unit PPA Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan berhasil menangkap FS, pimpinan rumah Tafiz yang diduga menyetubuhi 4 orang santriwatinya. Ironis, persetubuhan dilakukan tersangka di hadapan istrinya dan terjadi sejak bulan Juni 2024. Saat melancarkan aksinya, tersangka memanggil korban hingga memaksanya untuk berhubungan layaknya suami istri. Sebelumnya petugas telah menerima laporan 3 dari 4 orang santriwati rumah Tafiz yang diduga disetubui oleh pimpinan sekaligus guru Tafiz di Kecamatan Somba Opuh. Korban yang masih di bawah umur mengaku dipaksa untuk melayani nafsu bejat pelaku. Memanggil korban ke dalam kamar santri. Setelah berada di dalam kamar, kemudian pelaku memeluk korban dari belakang, ya, memeluk korban dari belakang, mendekap dari belakang. Kemudian korban saat melakukan perlawanan, sempat melakukan perlawanan, namun pelaku memegang kedua tangan korban sehingga pelaku leluasa melakukan hubungan layaknya suami istri. Akibat perbuatannya, tersangka FS dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak serta kekerasan seksual dengan ancaman kurungan maksimal 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan.